Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadira dengan NIM 120666249, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2020 yang mengambil mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Ara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang crochet. Baik, sebelum itu mungkin ada sedikit pertanyaan, apa itu crochet? Crochet dan knitting pada umumnya sama-sama disebut merajut ya, kalau yang kita tahu. Tapi sebenarnya istilah ini tuh kurang pas untuk digunakan, karena kalau merajut itu lebih ke arah untuk miring, sedangkan crochet ini lebih mengarah kepada istilah merenda. Merenda sendiri adalah proses membuat kain renda dari benang renda dengan menggunakan jarum kait. Nah, jadi untuk itu sudah bisa dibedakan ya bahwa knitting dan crochet itu bukan merajut. Dia tuh merupakan dua istilah yang berbeda, di mana merajut ini lebih pas digunakan untuk knitting, sedangkan crochet itu lebih pas dikatakan sebagai merenda. Baik, berikut ada sedikit cuplikan dari sejarah crochet. Kata crochet sendiri berasal dari kata Prancis kuno yaitu crochet yang berarti kait kecil. Orang menggunakan istilah ini dalam membuat renda Prancis di tahun 1600-an. Wah, udah lama banget ya. Crochet sendiri pertama kali disebut crochet pada pertengahan tahun 1800-an, pada awal 1700-an, di mana tambouring mencapai Eropa setelah menyebar melalui India, Persia, Amerika Utara, dan Turki. Metodenya berubah, kain latar belakang yang digunakan untuk tambouring sendiri juga telah dihapus. Pada awal 1800-an, rajutan gembala muncul bersama dengan kait gembala. Kait gembala ini sedikit berbeda dengan kait yang ada pada masa sekarang. Dan pada tahun 60-an atau pada tahun 60-an itu tuh tercipta yang namanya granny square, dan peralatan rumah rajut mulai muncul dan menjadi lebih populer. Crochet terus berkembang hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa belakangan ini eksistensi crochet kembali naik akibat salah satu platform aplikasi yang bisa berbagi video, yaitu TikTok. Melalui TikTok, crochet ini kembali naik dan sekarang memiliki cukup banyak peminat. Tentunya dalam membuat crochet memiliki berbagai teknik dalam pembuatannya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa teknik yang ada dalam crochet. Pertama, ketika kita memulai crochet, kita bisa menggunakan yang namanya slip knot. Dan berikut cuplikan tentang cara pembuatan slip knot. Selanjutnya akan ada teknik yaitu chain atau rantai, yaitu dimana ketika kita sudah membuat slip knot, dari situ bisa dilanjutkan dengan membuat chain. Dan berikut tayangan videonya. Nah, selanjutnya ada salah satu teknik yang banyak sekali digunakan, yaitu single crochet. Berikut video cuplikan dari cara pembuatan teknik single crochet.
Nah, tadi kan ada yang namanya single crochet kan. Nah, ada juga loh yang namanya double crochet. Tapi sebelum berlanjut ke double crochet, kita akan ada yang namanya half double crochet. Dan berikut cuplikan videonya. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya tadi sudah kita sebutkan, yaitu double crochet. Apa ya kira-kira bedanya dari single crochet, half double crochet, dan apa sih sebenarnya double crochet itu dan bagaimana sih? Nah, berikut tayangan cuplikan videonya. Selanjutnya, dalam mengakhiri sebuah crochet, kita juga bisa loh menggunakan yang namanya slip stitch. Kalau di awal tadi ada slip knot, dan di akhir itu ada yang namanya slip stitch. Nah, berikut cuplikan videonya. Nah, itu tadi beberapa teknik yang bisa digunakan dalam crochet. Sebenarnya dalam awalan membuat crochet sendiri bisa menggunakan magic ring, tidak hanya melalui slip knot saja. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu yang namanya tentang slip knot di awal dan di akhir ada dengan slip stitch. Karena ini merupakan salah satu dasar untuk membuat crochet. Selanjutnya tadi kita kan sudah melihat ya bahwa banyak sekali teknik-teknik yang dapat digunakan dalam proses pembuatan crochet. Dan tentunya ketika kita membuat
crochet sendiri kita butuh bahan dan alat-alatnya. Yang pertama yang kita butuhkan ialah benang. Nah, di sini merupakan salah satu contoh benang. Benang sendiri bisa menggunakan benang katun, benang akrilik, benang polyester, dan itu semua tergantung dengan kebutuhannya. Di sini ada benang katun yang satu warna dan ada juga loh benang katun yang memiliki banyak warna. Jadi dalam satu gulungan dia beraneka ragam warnanya. Dan semuanya kembali kepada kebutuhan kita semua. Dan selanjutnya selain benang kita juga butuh yang namanya hakpen. Jadi hakpen ini nanti gunanya untuk ketika kita merenda benangnya, jadi kita menggunakan hakpen ini sebagai alatnya. Hakpen ini merupakan alat utama dalam pembuatan crochet. Dan selanjutnya kita juga butuh jarum tapestri. Dan ini merupakan jarum tapestri. Jarum tapestri ini kita gunakan ketika untuk di akhir, ketika kita untuk menyelesaikan crochet kita, terkadang kita membutuhkan jarum tapestri untuk menutup dan mengikatnya. Selanjutnya ada yang namanya safety eyes. Safety eyes ini akan banyak dipakai ketika kita sedang membuat boneka crochet. Dan berikut ada sedikit contoh tentang boneka crochet itu seperti apa. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh ketika kita membuat boneka crochet. Dan ketika kita membuat boneka crochet kan tentu kita perlu mata ya, dan di sini gunanya safety eyes ini terpakai. Dan tentunya pada saat membuat boneka crochet ini kan kita akan butuh ya untuk menutup di akhir. Nah, itu tuh merupakan momen-momen yang sangat membutuhkan kegunaan jarum tapestri ini. Selanjutnya kita akan perlu stitch marker. Stitch marker ini akan sangat berguna dan terpakai untuk para pemula, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk menandakan round atau barisan dari crochet kita. Jadi kita udah baris berapa nih, biar nanti kita nggak salah ketika melanjutkannya. Dan selanjutnya terutama ketika kita membuat crochet yang seperti boneka ini yang perlu ada isi di dalamnya, nah itu tuh akan menggunakan dakron. Dan kalau misalnya kalian untuk membuat seperti scrunchie, face, abis itu dan topi, itu tuh tidak perlu menggunakan dakron. Tapi ketika kalian membuat seperti bantal, abis itu seperti boneka, nah itu kalian akan sangat membutuhkan dakron. Selanjutnya ada beberapa contoh hasil karya crochet. Seperti yang sudah dibilang tadi, ada contohnya yaitu scrunchie atau ini merupakan contoh dari scrunchie yang nanti akan kita pelajari. Dan abis itu ada topi, abis itu juga bisa membuat sweater, membuat boneka, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai nanti ya pada pertemuan berikutnya kita akan membuat scrunchie ini. Di sini kalian juga bisa loh untuk mulai melihat apa aja sih beraneka ragam macam tutorial cara membuat scrunchie crochet ini, karena tentu banyak sekali pattern yang bisa kalian temukan dalam proses pembuatan scrunchie ini. Dan di sini merupakan salah satu contoh video yang dapat kalian tonton untuk membuat scrunchie ini. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu crochet. Nah, jika kita kembali sedikit, berarti kita bisa menyimpulkan ya bahwa sebenarnya knitting dan crochet itu berbeda. Pada awalnya kan kita melihat crochet juga sebagai awalnya menyebutnya merajut. Nah, berdasarkan materi ini, setelah menonton video ini, kita juga bisa jadi memahami ya bahwa istilah crochet sendiri lebih tepat disebut sebagai merenda. Walaupun keduanya juga sama-sama berawal dari benang yang kemudian dirangkai menjadi sebuah bentuk kain, tapi dia menggunakan alat yang berbeda, tekniknya pun berbeda-beda, dan untuk itu crochet sendiri lebih tepat disebut sebagai istilah merenda. Jadi jangan terbalik lagi ya, atau jangan disamaratakan lagi ya, karena dia merupakan hal yang mirip tetapi sebenarnya berbeda. Nah,
seiring waktu nanti ketika kalian terus latihan, mengembangkan kembali, banyak mencoba, mencari tahu kembali, kalian juga bisa loh untuk membuat beraneka ragam macam benda-benda lainnya seperti baju, seperti rompi, seperti sweater, kaos kaki, dan lain-lain. Untuk itu tetap semangat dan terus berlatih. Terima kasih.